Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini tanggal 23 Maret 2025. Saya berada di Kampung Pandan, tepatnya ada di Jalan Lorong Raya 1. Dan kita akan menemui langsung Ibu Salama yang saat ini sedang sakit keras. Dan kita akan menjenguknya dan nanti kita lihat kondisinya ya. Karena kita akan sama-sama gotong royong membantu kepulangan beliau. Oke, kita udah sampai. Assalamualaikum. Nih Pak, saya bawa sedikit buah untuk Bu Salama. Ya, terima kasih. Bisa dilihat ibunya? Bisa. Nggak apa-apa kalau lagi tiduran, nanti saya masuk aja. Masuk ke dalam, maaf ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Itu orangnya. Ayo, masuk. Maaf ya, permisi. Assalamualaikum Ibu. Ya Allah, gimana kabarnya? Ya. Inilah macam ini Kak. Oke, jadi ini Ibu Salama. Jadi buat yang belum tahu ya, mungkin nggak banyak juga yang nonton live saya. Ibu Salama ini, saya ceritakan dulu kronologinya. Jadi Ibu Salama ini asal dari mana Bu? Cipetir. Oke, jadi Ibu Salama ini sedang menderita sakit yang bisa kita lihat ya kondisinya. Nggak bisa jalan, ini kakinya bengkak banget nih. Ini hitam-hitam. Tuh sampai hitam-hitam begini. Sakit nggak ini Bu rasanya Bu? Iya sakit. Sakitnya gimana? Sakitnya nyut. Sekarang nyut-nyut. Iya. Ibu sudah berapa lama di Malaysia? 2 tahun lebih lah. Bentar ya, ini saya pindahin dulu, Iya, saya nggak duduk apa-apa. sini ya. Ya 2 tahun lebih. Sudah 2 tahun lebih. Iya, 2 Di sini tahun kerja apa? Kerja itu cleaning service. Terus sakitnya sudah berapa lama? 4 bulan. Dari bulan 12. Sampai dengan sekarang. Sekarang ya bulan 3. Waktu kerja nggak ada permit. Nggak ada kosongan. Terus ini perutnya besar kenapa Bu? Nggak tahu keras. Boleh saya pegang? Boleh, nggak apa-apa. Keras banget loh ini, kayak kembung tapi bukan kembung ya? Enggak. Apa ya Bu ini? Dari diagnosanya sakit apa aja Bu? Dari sakitnya asam lambung, paru-paru basah, pinggang, buah pinggang, sakit. Lagi ada darah tinggi ya. Kalau darah tinggi memang dari dulu sudah ada. Masa di kampung pun sudah ada darah tinggi. Kalau boleh tahu usianya berapa Bu? Saya 41 lah. Ibu Salama waktu dulu kerja di sini siapa yang ngajakin? Saya sendiri datang. Kita dulu, ada sarung nggak? Ditutupin dong dada ibunya. Oh iya, maaf ya. Jadi nafas juga susah Bu? Susah, jalan pun susah. Jalan pun suruh apa ya, tak boleh Kak. Kalau boleh tahu suaminya kemana? Suaminya nggak ada di kampung, tapi sudah cerai lah, udah lama. Anaknya di kampung berapa? 3. Usianya berapa aja? Udah yang 18, ada yang dua lagi lupa. Waktu jadi cleaner kalau boleh tahu pendapatannya berapa sebulan? Cuman 1.500. Nggak ada sama sekali uang tabungan? Nggak ada, diantar kampung semua. Kasih keluarga gitu. Untuk anak-anak? Iya, untuk anak-anak. Karena tapi minta maaf ya, macam kita itu orang miskin kan, orang susah gitu. Ya orang keluarga kita pun mengharapkan dari kita kan. Kan kemarin Pak Mangsur kan masuk ke live saya di TikTok, Iya. terus ngasih tahu kalau ada Ibu Salama yang kondisinya itu sakit parah mau pulang, tapi juga nggak ada biaya Iya, gitu. betul. Jadi saya itu mencoba menggalang donasi dari teman-teman kita juga Bu, saudara-saudara kita juga yang di sini. Kemarin itu dari live sudah terkumpul sampai dengan sekarang sekitar Rp700. Sedangkan untuk kepulangan kan biayanya 3.100. Jadi mungkin melalui tayangan ini Anda masih ada yang tergerak hatinya untuk sama-sama kita gotong royong untuk membantu kepulangannya Ibu Salama. Keluarga di Cipetir sudah tahu keadaan Ibu? Udah tahu semua. Itulah yang dari Cipetir suruh pulang. Tapi saya bilang pulang macam mana? Biaya pun nggak ada. Aku bilang bantulah dari keluarga bilang macam mana nak bantu. Kita untuk makan pun susah. Dia bilang itu keluarga saya yang di kampung itu. Ya udah nggak apa-apa, nanti macam mana jalannya. Nggak ada orang yang bisa diminta bantuan gitu kira-kira? Nggak ada, itu kawan-kawan datang ke rumah ngejenguk ya. Ada bagi ya lumayan untuk berobat 50, yang 50 gitu. Tapi kan kalau tak ada kerja ya uang itu saya guna untuk berobat.
untuk sehari-hari makan lah. Makan. Iya. Oke, di sebelah saya ada Pak Mangsur nih. Bapak asalnya dari mana? Kalau saya asalnya daripada Lombok. Oh, Bapak dari Lombok, Ibu dari Jawa Barat, kan jauh ya. Bapak nggak seling kenal gitu. Kita kenalnya di sini. Keluar masuk ini. Terus kenapa Bapak mau nolongin? Ya, sesama anak rantau itu kita mesti butuh bantuan sesiapapun dia, dari manapun dia. Kalau udah di rantauan ini semua saudara lah, gitu aja. Gak pernah pandang apa saya kasihan dia saja saya. Bapak kasihan. Kasihannya kenapa Pak? Apa yang Bapak lihat sebelumnya sampai Bapak mau nolong Bu Salama ini? Ya karena dia seperti saya juga. Di sini saudara maka tak ada, di sini sebatang kara. Siapapun tak ada, ya semua orang itu ya anggap saudara lah gitu aja. Jadi ya apa yang dia rasakan ada pada diri saya sendiri macam itu aja. Jadi itu yang membuat saya apa dengan dia lah bersedia gitu, menolong ya. apapun gitu ya Pak ya. Jadi Pak Mangsur ini sudah kasih tahu juga kalau beliau akan memulangkan, tapi kan namanya mau pulang Bu Salama ini saat ini sebagai warga asing tanpa izin itu kan perlu prosedur. Jadi Pak Mangsur ini bersedia loh membayarkan tiketnya, mau nganter sampai ke rumahnya Bu Salama ya Pak ya. Nggak apa-apa kalau mau belikan dia tiket, mau antar dia pulang sampai kampung dia nggak apa-apa, saya sanggup. Tapi kalau untuk mau bayar kompaun yang 3.000 lebih ini ya kalau bisa ya saya minta bantuan ke siapa-siapa lah gitu. Kawan-kawan ada di media sosial ataupun di grup gitu ya. Kalau ada yang ikhlas mau bantu, mau tolong ya alhamdulillah gitu aja. Seberapapun itu mau RM1, RM2 kita pun menerima saja macam itu aja. Ya, jadi kan yang namanya gotong royong gitu kan kalau beban berat itu bisa jadi ringan ya Pak ya. Kalau kita sama-sama bergandeng tangan, bergandeng bahu. Memang saya tahu di seluruh Malaysia ini orang sakit itu ada banyak sekali. Bahkan yang lebih parah dari Ibu Salama pun ada. Tapi kan kita juga kemampuannya terbatas. Kita juga punya dananya juga terbatas. Semua orang yang ada di Malaysia, orang Indonesia ini kan kesini kerja. Jadi pihak dokter dari klinik juga sudah mengatakan sama Pak Salma kalau terakhir dibawa ke klinik itu dokternya hanya memberikan 2 pilihan, yang satu pulang atau yang 2 dioperasi segera di Malaysia. Karena alasannya apa Pak? Ya karena orangnya penyakitnya sudah parah. Dia bilang cuma dalam kurang lebih 1 bulan ini kalau tak segera diatasi mungkin orangnya meninggal gitu. Innalillahi. Jadi langsung divonis begitu Pak? Iya, kalau mau pulang pun dia mau pakai BPJS, mau apa itu ya terserah, janji cepat-cepat bawa pulang katanya. Kalau tak mau bawa pulang ya cepat-cepat cari uang 2.500 ataupun 3.000 pakai deposit di rumah sakit gitu. Ya kalau uang segitu untuk deposit kan pastinya setelah operasi ada biaya lagi ya, sebaiknya memang segera dipulangkan aja gitu ya Pak ya. Kesimpulan saya lebih baik apapun itu kalau bisa bayar kompaunnya lebih baik antar pulang. Apapun itu kalau udah di kampung kan masih ada keluarga gitu, masih ada ya, setidak-tidaknya apapun yang terjadi, nauzubillah min zalik, hal buruk terjadi itu ada di kampung bersama keluarga gitu ya Pak ya. Aduh. Ya seperti saya katakan tadi, mungkin di Malaysia ini banyak orang yang sakitnya lebih parah dari Bu Salama. Banyak juga yang mengalami penderitaan lebih parah dari Bu Salama. Tapi kan kemampuan kita itu terbatas ya. Kita nggak bisa bantu semua orang. Kalau bisa sih saya rasanya semua orang yang minta tolong mau saya bantu. Tapi kan kemampuan kita juga terbatas. Yang kerja di sini pun nyari uang itu tujuannya tentu untuk keluarga gitu. Jadi kita juga ya kita bantu aja semampunya yang ada di sekitar kita, yang ada di depan mata. Kalau yang di Terengganu tadi ada yang chat juga ada di Kuantan, itu saya nggak bisa karena terlalu jauh dari lokasi saya. Jadi yang bisa-bisa aja, ini pun saya bukannya uang saya pribadi, uangnya dari penonton-penonton saya di TikTok, penonton saya di live gitu. Dapatnya berapa ya memang itu aja maksimal yang bisa kita upayakan gitu. Bu Salama waktu mendengar vonis katanya kalau nggak cepet-cepet operasi sisa usianya tuh 1 bulan, apa perasaannya Bu? Aduh sakit sekali. Belum jumpa keluarga, belum apa, meninggal di sini, rasanya sakit hati itu, betul-betul sakit saya. Ya kalau meninggalnya di kampung tak apa, ada jumpa keluarga dulu. Kalau jumpa anak dulu. Iya jumpa anak, tapi tak boleh buat apa Kak.
Ya Allah, yang sabar ya Bu ya. Iya. Kita semua mungkin ada juga yang nonton ini nggak bisa bantu uang, bisanya bantu doa aja. Iya, Jadi amin. bantuan berupa apapun Iya. itu diterima oleh Ibu Salama, karena kita mau memulangkan Bu Salama ini dengan secepat-cepatnya. Takutnya itu tadi vonisnya yang tinggal sebulan itu, aduh. Iya, saya sampai terkejut. Dokter bilang macam itu. Sudah pasrah gitu, siap menerima vonis yang katanya Ibu akan pergi gitu. Iya, kalau Tuhan kehendak saya meninggal lagi 1 bulan, ya saya ikhlas, saya ridho, nggak apa-apa. Ya Allah. Tapi tak boleh buat apa kan, Kak? Oke, jadi nih saya lagi melihat dokumen-dokumennya punya Bu Salama. Paspornya masih berlaku sampai tahun 2027 dan ini adalah surat-surat dari kliniknya. Jadi kayak surat rujukan gitu untuk dimasukkan ke Hospital Ampang, tapi belum sempat masuk. Jadi dari klinik ini nih harus ke rumah sakit karena klinik sudah nggak bisa menanganinya lagi. Jadi inilah kondisinya Ibu Salama yang sudah saya lihat langsung dan memang memerlukan bantuan kita secara bersama-sama. Jadi saya mengetuk pintu hati Anda bagi yang sekali lagi ingin membantu, bisa DM saya melalui TikTok saya Ika Wulandari, dan saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah memberikan donasinya kemarin. Ada yang Rp200, ada yang Rp100, ada yang Rp50, ada yang Rp10, berapapun itu jumlahnya. Tentu jumlahnya akan menjadi besar jika kita sama-sama menolong Ibu Salama dan kita bisa memulangkan beliau. Dan nanti untuk yang sudah transfer itu akan saya buatkan VT khusus ya, karena kemarin kan kita mau buat grup WhatsApp, ternyata yang ngasih nomor WhatsApp itu cuma 4 orang. Jadi untuk apa kita buat grup kalau isinya hanya 4 orang? Jadi untuk atau juga mau sedekah, mau infak di bulan yang mulia ini, di mana kita semua itu berlomba-lomba ya untuk memberikan bantuan kepada orang lain, menolong sesama dan juga melakukan pahala sebanyak-banyaknya. Jadi sekali lagi kami mengharapkan bantuan dari teman-teman semua, huluran tangan saudara-saudaraku semua untuk kita bantu kepulangannya Ibu Salama dengan segera. Baik, sekian aja saya Ika Wulandari yang ada di Desa Pandan, dan untuk yang ada di sekitaran Desa Pandan bisa mampir ke sini untuk lihat kondisinya Ibu Salama, atau juga Anda membawakan makanan atau membawa apapun itu juga bisa dipergunakan gitu ya untuk Ibu Salama sementara menunggu beliau kepulangannya. Ini alamatnya ada di Desa Pandan, Jalan Lorong Raya 1, atau juga bisa ke TikToknya Pak Mansur, yaitu akunnya namanya Ikan Merah. Oke, sekian. Saya Ika Wulandari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.